Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Kosim dalam video pembelajaran sejarah. Sebelum kita mulai materi pada sesi kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa agar kita mendapatkan keberkahan dari apa yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan juga kita senantiasa terhindar dari segala musibah, dari segala macam mara bahaya, termasuk juga dengan kondisi pandemi yang masih melanda Indonesia saat ini. Tak lupa juga saya mengingatkan agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Tandure wosumiler tak ijo royo royo tak senggut temanten anyar tak senggut temanten anyar bocah angon penek no blimbing kuwi Oke, kira-kira ada yang tahu tidak syair yang barusan saya nyanyikan? Ya, betul sekali. Itu adalah syair dengan judul Lir Ilir, karya dari Kanjeng Sunan Bonang pada saat menyebarkan agama Islam di kawasan Nusantara, utamanya di wilayah Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masuknya Islam ke Indonesia atau ke wilayah Nusantara. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu siswa dapat menganalisis kapan Islam masuk ke Indonesia atau ke kawasan Nusantara. Yang kedua, siswa dapat menganalisis dari mana asal-usul Islam yang masuk ke wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis bagaimana cara Islam berkembang di wilayah Nusantara. Untuk itu, marilah kita simak ulasan berikut ini. Masuknya Islam ke wilayah Indonesia. Kapan Islam masuk ke Indonesia? Ya, setidaknya ada 3 hipotesa yang menyebutkan kapan Islam mulai masuk ke wilayah Indonesia atau ke wilayah Nusantara. Hipotesa itu kalau bahasa sederhananya adalah dugaan atau perkiraan. Hipotesa yang pertama, Islam masuk ke wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia dimulai sejak abad ke-7. Bukti-buktinya antara lain ada berita dari dinasti Tang dan juga makam Syekh Rukunuddin yang berangkat tahun 672 Masehi. Sejak abad ke-6 sampai abad ke-14 atau pada masa kuno, wilayah Nusantara merupakan
kawasan perdagangan dunia internasional. Dengan demikian sangat memungkinkan para pedagang-pedagang yang beragama Islam berasal dari Mekah, dari Persia, ataupun dari Gujarat itu sampai ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Kemudian hal itu juga dibuktikan dengan ditemukannya perkampungan Islam pertama kali di wilayah Barus, Sumatera. Di kampung Barus tersebut juga terdapat makam Syekh Rukunuddin dengan angka tahun 672 Masehi yang membuktikan bahwa Islam mulai masuk ke wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia sejak abad ke-7. Kemudian hipotesa yang kedua, Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-11. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di wilayah Gresik dengan angka tahun 1082 Masehi. Dari bukti makam tersebut disimpulkan bahwa Islam mulai masuk dan berkembang di wilayah Indonesia pada abad ke-11. Kemudian hipotesa yang terakhir, Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-13. Hal ini dibuktikan dengan berita yang disampaikan oleh pelaut dari Italia yang bernama Marco Polo. Pada sekitar abad ke-13, Marco Polo berkunjung ke wilayah Nusantara dan menemukan banyak perkampungan-perkampungan Islam di wilayah Indonesia. Berita dari Marco Polo tersebut juga diperkuat oleh berita yang disampaikan oleh Ibnu Batutah yang berasal dari Gujarat. Selanjutnya, teori-teori masuk dan berkembangnya agama Islam di wilayah Indonesia. Teori-teori ini berkaitan dengan Islam yang masuk ke wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara merupakan Islam yang berasal dari daerah mana. Ada 3 teori terkait dengan asal-usul Islam yang ada di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini disampaikan oleh Snokharganya. Dia mengatakan Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-13 yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Teori Gujarat ini dibuktikan dengan adanya persamaan batu nisan pada makam-makam di wilayah Nusantara, misalkan seperti makam Maulana Malik Ibrahim, kemudian makam Maulana Malik As-Saleh, termasuk makam Fatimah binti Maimun dengan makam-makam yang ada di wilayah Gujarat. Dari situ disimpulkan Islam yang masuk ke Indonesia merupakan Islam yang dibawa oleh orang-orang Gujarat. Kemudian teori yang kedua adalah teori Mekah. Hal ini disampaikan oleh Buya Hamka dan juga Van Leer. Mereka mengatakan Islam masuk ke wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang-pedagang yang berasal dari Arab sejak permulaan tahun Hijriah. Pada abad ke-7 itu masih awal-awal berkembangnya Islam di wilayah Arab yang juga sampai ke wilayah Indonesia dibawa oleh para pedagang. Teori dari Buya Hamka dan Van Leer ini juga dibuktikan dengan adanya perkampungan Barus ya yang sudah ada di Indonesia sejak abad ke-7. Jadi persamaan tahun tersebut merupakan bukti yang memperkuat bahwa Islam yang masuk ke wilayah Indonesia ini langsung dari Arab ya, karena masih di awal-awal tahun Hijriah ketika itu. Kemudian teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini mengatakan Islam masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh orang-orang Persia. Hal ini disampaikan oleh Husain Jayadiningrat. Bukti-bukti yang mendukung teori Persia antara lain adalah
adanya kesamaan kebudayaan antara penduduk di Persia dan juga penduduk ataupun masyarakat di wilayah Indonesia. Di Persia juga diperingati terkait dengan meninggalnya Hasan dan Husain sebagai bulan duka yang bertepatan dengan bulan Muharram, sedangkan di Indonesia ada tradisi Asyura yang juga merupakan bulan duka berkaitan dengan meninggalnya Hasan dan Husain. Kemudian bukti lain yang memperkuat teori Persia adalah kesamaan mazhab yang dianut oleh dua negara tersebut, ya, di mana di Persia mayoritas menganut mazhab Syafi'i, di Indonesia juga menganut mazhab yang sama, yaitu mazhab Syafi'i. Kemudian bagaimana Islam bisa mudah diterima di Indonesia? Setidaknya ada berapa cara yang dilakukan oleh para penyebar agama Islam sehingga Islam mudah diterima di Indonesia. Yang pertama adalah saluran perdagangan, yang kedua adalah saluran perkawinan, yang ketiga adalah saluran pendidikan, yang keempat adalah saluran ajaran tasawuf, dan yang terakhir atau yang kelima adalah saluran kesenian. Sejak abad ke-6, kawasan Nusantara atau Indonesia merupakan pusat dari perdagangan internasional. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi geografis Indonesia, di mana di Indonesia terdapat Selat Malaka yang merupakan satu-satunya penghubung jalur perdagangan laut ketika itu. Kondisi geografis tersebut yang mendorong banyaknya para pedagang-pedagang yang berasal dari Cina, pedagang-pedagang yang berasal dari India, dan juga para pedagang dari Timur Tengah berkunjung ke wilayah Indonesia. Para pedagang yang berasal dari Timur Tengah yang notabene beragama Islam berdagang sampai ke Indonesia. Kemudian sambil berdagang tentunya mereka memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, dan itu kemudian dilihat oleh penduduk sekitar atau penduduk wilayah Indonesia. Dari pola interaksi tersebut, ada kemungkinan masyarakat Indonesia kemudian tertarik dan mempelajari agama dan kepercayaan baru yang mereka lihat dari para pedagang-pedagang Muslim tersebut. Dan ini juga merupakan faktor yang mendukung perkembangan Islam di Indonesia. Perkawinan merupakan faktor yang sangat mendukung perkembangan Islam di Indonesia. Dari perkawinan tersebut, saya berusaha membuat semacam logika sederhana, ya, yang dikenal dengan istilah sekasur, kemudian sedapur, kemudian sedulur, dan juga sesumur. Apa itu sekasur? Yang dimaksud dengan sekasur adalah istri atau suami dari kita. Orang-orang yang berasal dari Timur Tengah atau para pedagang-pedagang Muslim yang di Timur Tengah, mereka kemudian menikah dengan penduduk setempat, yang saya maksud sekasur tadi, dan pasangannya
akan diajak untuk menganut kepercayaan yang sama dengan dirinya. Mulai dari pasangan tersebut, kemudian berpindah kepada sedapur. Sedapur di sini yang dimaksud adalah keluarganya, orang tuanya, mertuanya. Itu akan diajak, akan mengenal juga Islam, dan juga ada kemungkinan tertarik terhadap Islam. Setelah sedapur, kemudian lanjut sedulur, saudara-saudaranya, yang kemungkinan juga akan tertarik dan mempelajari agama Islam. Setelah sedulur, kemudian ada sesumur. Ya, mengapa ada sesumur? Ini berkaitan dengan pola pemukiman zaman dulu, di mana biasanya sumur itu ada di luar rumah, dan satu sumur biasanya digunakan oleh beberapa rumah atau beberapa keluarga yang menggantungkan kebutuhan mereka terkait dengan air dari satu sumur tersebut. Nah, melalui interaksi di tempat tersebut, maka ada kemungkinan juga Islam diperkenalkan atau tetangganya mengenal dan juga tertarik dengan kepercayaan baru yang dianut oleh para pedagang Islam yang hadir di situ. Kemudian melalui saluran pendidikan, Islam juga berkembang pesat. Bahkan sampai saat ini kita mengenal adanya pondok-pondok pesantren yang merupakan sarana ataupun tempat terjadinya pembelajaran agama Islam. Kalau zaman dulu kita mengenal ada Ampel Delta, ya, yang merupakan pesantren pertama di kawasan Jawa Timur yang didirikan oleh Sunan Ampel, yang merupakan pusat pendidikan, pusat pengajaran agama Islam di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Pada periode berikutnya ada Sunan Giri yang mendirikan Giri Kedaton di wilayah Gresik, yang juga merupakan pusat pendidikan agama Islam. Bahkan dari beberapa sumber sejarah mengatakan banyak santri-santri ataupun para pelajar-pelajar di wilayah Giri Kedaton yang berasal dari luar Jawa, bahkan sampai ke wilayah Maluku. Dalam tradisi tasawuf, ajaran menginginkan agar manusia berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Tasawuf mengajak manusia untuk selalu berusaha membersihkan jasmani dan rohani. Proses pembersihan diri manusia dilakukan dengan mengeluarkan semua sifat yang tercela dan mengisi sifat-sifat yang terpuji. Titik berat dari ajaran tasawuf adalah pada tingkah laku manusia. Maka tasawuf juga disebut sebagai ajaran akhlak ataupun moral dengan meniru-niru sifat-sifat Tuhan. Ajaran tasawuf yang hampir mirip dengan tradisi kebatinan di wilayah Jawa membuat saluran Islam tersebut mudah diterima oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Melalui kesenian, Islam menjadi semakin menarik. Pada zaman dulu, satu-satunya hiburan yang dimiliki oleh masyarakat adalah kesenian, seperti wayang kulit, kemudian gamelan, tari-tarian, syair-syair, dan lain sebagainya. Itu merupakan hiburan yang dimiliki oleh masyarakat di zaman tersebut. Sehingga dengan adanya pertunjukan kesenian tertentu akan sangat menarik minat dari masyarakat sekitar untuk hadir, di mana pada saat mereka sudah berkumpul, disitulah Islam kemudian diperkenalkan. Ya, metode-metode yang seperti itu banyak dilakukan oleh Kanjeng Sunan
Kalijogo. Bahkan syair-syair yang berkaitan dengan perkembangan Islam seperti yang sudah disampaikan di awal, yaitu syair ilir-ilir, itu juga merupakan cara penyebaran Islam melalui jalur kesenian. Itu saja yang bisa kita ulas untuk pertemuan kali ini berkaitan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Tetap semangat untuk mempelajari sejarah peradaban bangsa Indonesia. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.